Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Hari ini merupakan Minggu Paskah ketiga. Saya selalu mengucapkan jempol-jempol. Kenapa jempol? Sebab saya mempunyai cerita tentang jempol ini. Suatu saat teman saya takut karena di kamarnya ada hantu. Hantu itu adalah hantu jempol. Jadi di kamarnya selalu diikuti jempol yang besarnya sungguh luar biasa. Kemudian jempol itu menakut-nakuti dia. Dia berdoa, "Bapa kami." Berdoa Bapa kami, jempolnya semakin besar. Berdoa lagi Salam Maria, jempolnya semakin besar. Dia semakin menakuti. Lalu kemudian berdoa macam-macam. Ternyata jempol justru semakin besar dan menakutkan. Ternyata begitu ada orang lain masuk melihat jempol yang sudah besar sekali, dia langsung mengeluarkan kelingking. Dit! Langsung hantu jempolnya pergi karena kalah dengan kelingking. Gajah kalah dengan semut, ya toh? Dan semut itu kalah dengan apa ini lagi? Saya tidak tahu, manusia, karena dia bisa menangkap semut itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, manusia kalah dengan gajah. Ini kalau istilahnya kita shoot ya, apakah gajah atau kelingking atau jari telunjuk. Saudara-saudari yang terkasih, hantu itu kadang-kadang hanya semacam menakut-nakuti, tetapi sebetulnya bukan hantu yang sebenarnya. Karena saya juga mendengarkan cerita beberapa orang, ada orang dikejar-kejar, disantet. Ada orang yang hidupnya sudah terancam karena roh halus yang dikirim oleh musuhnya yang tidak suka pada dia. Kemudian orang yang mengatakan itu minta syarat untuk mengembalikan kiriman itu atau menetralkan kiriman itu supaya tidak masuk ke tubuh kita, tidak mengganggu kita. Tetapi syaratnya adalah uang, bahkan ratusan juta rupiah. Syaratnya yang aneh-aneh, tetapi intinya uang. Kita harus curiga, karena roh jahat tidak doyan uang. Roh jahat tidak doyan harta duniawi, karena mereka sudah tidak membutuhkan. Itu dukunnya, orangnya yang mengatakan mau menamengi, mau melindungi, itu yang sebetulnya butuh uang, bukan roh jahatnya. Karena roh jahat itu mungkin makanannya lain, makanannya aneh, bukan uang ratusan juta. Teman saya sudah ada yang kena sampai 1 M lebih, katanya untuk namengi supaya jiwamu selamat, supaya badanmu tidak celaka. Tetapi uang, mana mungkin uang itu dibutuhkan oleh roh jahat, oleh roh halus. Karena roh halus makanannya yang halus-halus juga. Mungkin bubur bayi, tetapi ini sesuatu yang aneh. Yesus menunjukkan Injil hari ini ketika menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh manusia. Dia bukan hantu, dia sungguh-sungguh guru dan juga panutan para murid ketika menampakkan diri di tengah-tengah murid. Mereka bertanya, siapa ini pengong? Tetapi Yesus mengatakan, ini lukaku, bekas paku, dan ini bekas lambung. Dan kemudian, apakah kamu mempunyai makanan supaya saya makan? Dan mereka pun melihat manusia Yesus yang bangkit itu makan semuanya. Dan itu tanda dia manusia, bukan hantu, bukan roh jahat, bukan roh halus, tetapi yang menyertai para murid semua. Saudara-saudari, Injilnya berbicara tentang ketika para murid dalam kondisi takut dan ternyata 2 teman mereka pulang dari Emmaus
karena mereka mau pulang kampung mudik seperti Lebaran ini, dan kemudian setelah dalam perjalanan pulang mudik mereka tidak sadar ditemani Yesus, dan ketika mereka mengenal itu Yesus, ketika Yesus mampir di rumah mereka dan memecahkan roti, lalu mereka lari ke Yerusalem untuk menceritakan pada teman-teman mereka, para murid. Dan teman-teman mereka pun tidak percaya 100%. Mereka masih bingung dalam kondisi membicarakan hal itu. Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Damai sejahtera bagimu. Lalu Yesus mengatakan, ini aku, jangan takut. Lalu Yesus menunjukkan luka-lukanya dan mengatakan, menerangkan arti kitab suci itu, bahwa Mesias harus menderita, Mesias harus disalibkan, wafat, dan kemudian pada hari ketiga bangkit, kemudian bersama-sama mereka akan memasuki kerajaan Allah. Dan nampak semangat itu ternyata mempengaruhi para murid. Dalam bacaan pertama, kisah Petrus dan para rasul, mereka tidak takut walaupun diancam hukuman mati oleh orang-orang Yahudi, tetapi mereka selalu menyatakan bahwa Yesus yang kamu salibkan itu adalah Tuhan. Dia penyelamat, dia Mesias. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam hidup sehari-hari kita kadang menghadapi ketakutan-ketakutan. Ketakutan-ketakutan itu tidak akan menambah kesempatan kita untuk memecahkan masalah, tetapi justru memperpanjang masalah, memperdalam masalah, memperuncing masalah. Maka Yesus mengatakan, jangan takut, ini aku. Dalam kondisi di mana kita kadang-kadang merasa gundah seperti para rasul, merasa ketakutan terhadap orang-orang Yahudi, Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus hadir menyapa kita, menguatkan kita. Jangan takut, ini aku. Kita semua disertai oleh Tuhan. Maka dalam setiap perutusan-perutusan yang saya alami, saya pun merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai saya. Bagaimana api tidak akan menghanguskan saya, air tidak akan menghanyutkan saya. Bagaimana kesulitan-kesulitan di dalam perutusan tidak akan mencelakai saya, tetapi justru mendewasakan saya untuk semakin percaya bahwa Tuhan adalah penyelamat, Mesias yang hadir menyertai kita sepanjang waktu dalam segala pergulatan hidup kita. Anda percaya? Silahkan menikmati Tuhan yang selalu menyertai kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.